Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bayu. Baik. Oke. Ya, baik Mas Bayu. Oke. Oke. Halo, kenalin nama aku Askia dari sama D3 Sistem Informasi. Aku Tarif Bila dari Fakultas Ilmu Terapan D3 Sistem Informasi. Kenal. Salam kenal juga Mas. Aku mahasiswi semester Oke, aku 2. mahasiswa. Nah, aku mahasiswa aktif ya, semester 2. Sama. Belum sih, tapi pernah pernah lihat. Ya, Belum kalau pernah sampai aku beli. sendiri sih, kalau aku sendiri pernah ada aku masuk grup FJB Telkom lewat WA. Nah, oh ya, biasanya lihat-lihat sepatu, karena di FJB Telkom tuh banyak yang jual sepatu biasanya. Aku kalau lagi butuh barang aja sih, kayak kalau lagi butuh barang sama kayaknya kalau misalnya anak kos kan butuh buat kan barangnya banyak yang nggak mungkin dibawa pulang. Jadi kayak kalau butuh buat dijual ya buka kebutuhan aja Nah, sih. kalau aku sendiri sih lumayan sering melihat-lihat aja ya. Kalau lagi gabut itu kita lihat-lihat barang, kali aja ada barang yang bagus. Ya, karena gampang diakses grup FJB-nya. Menurut aku lumayan efektif kan, benar-benar fasilitasi mahasiswa yang daripada buang barang mending dijual nggak sih? Jadi sama-sama saling simbiosis mutualisme lah. Ya, kalau aku sendiri sih lumayan, tapi kalau karena aku pakainya masuknya grup lewat WA gitu, FJB-nya, jadi kurang efektif gitu dalam pembelian gitu. Kalau misalnya kita pengen beli apa-apa, pengen nanya itu harus japri dulu orangnya. Jadi mungkin FJB-nya yang bentuknya itu marketplace baru efektif. Iya, maksudnya kayak karena kan biasanya kalau di WA itu kurang detail penjelasannya. Ya, deskripsinya itu biasanya simple. Ya, mungkin di WA itu kurang efektif juga. Aman, aman. Apa ulang? Bisa diulang Mas Bayu pertanyaannya? Kalau menurut aku sendiri sih masih kurang ya, karena kan kalau FJB kayak gitu informasinya nggak yang mendetail gitu. Kalau kalau misalnya kayak platform jual beli yang lain kan kayak deskripsi harganya ada, deskripsi barangnya ada, barangnya kayak gimana ada. Jadi masih kurang lah. Tapi oke lah. Nah, kalau menurut aku sih kayak jadi gini, masing-masing ada plus minusnya. Mungkin kalau dalam bentuk WA gitu, grup WA,
itu mengaksesnya lumayan mudah sekali gitu, tapi untuk ketika kita ingin membeli barang itu agak sulit karena kita harus japri dulu dan balasnya itu belum tentu pas respon gitu. Jadi kalau mungkin eh, kalau dalam bentuk marketplace kan lebih tertata ya, lebih terstruktur. Dan deskripsinya biasanya juga lengkap di situ udah dengan harganya. Kan kalau di WA kadang-kadang harganya itu diumpetin gitu. Baru tahu setelah kita tanya. Ya, ya jadi agak males. Aku karena belum pernah pakai, jadi belum ada kendala sih. Bukan belum pernah pakai, belum Sabar, pernah beli. sabar ya. Kalau kendalanya itu tadi, jadi ketika kalau di WhatsApp ya, ketika kita melihat suatu barang yang menarik, tetapi kayak deskripsinya kurang, terus harganya diumpetin, foto-fotonya kan juga eh, nggak banyak ya yang dikirim di grup itu misalnya menjualnya. Baru ketika kita japri itu baru banyak kayak baru kita bisa minta foto-fotonya lebih detail lagi. Ini itu aja sih kalau yang dari grup PA. Aku karena waktu itu sih penasaran aja, terus pas lihat kayaknya lebih murah buat beli barang gitu. Ya kalau aku sendiri sih ya betul. Jadi lebih murah juga, terus lebih cepat juga biasanya karena sesama anak Telkom juga kan. Jadi kita bisa langsung COD-an, bisa lihat barangnya langsung. Fitur ya. Hmm, mungkin Arif dulu nih. Fitur. Arif Kalau dulu. Sok. oke, mungkin kalau ini ya aku bahasa fiturnya mungkin untuk yang marketplace aja ya. Karena kan kalau di WA itu aja. Jadi kalau di marketplace itu menurut aku fiturnya fitur pembanding. Jadi misalnya kita nyari suatu barang, tapi eh, ketika kita nyari, terus kita nemu yang lumayan menurut kita lumayan bagus, tapi nanti muncul gitu, misalnya di bawahnya pembanding kayak apa ya? Hmm, ya. Jadi ada produk-produk lain yang sejenis gitu, dan mungkin harganya lebih bagus juga gitu. Jadi kita bisa bisa aja kayak ya banyak, mungkin barang lebih bagus, tapi barangnya sama tapi lebih bagus itu, dan harganya mungkin lebih terjangkau juga. Jadi fitur pembanding itu penting, jadi kita nggak mesti-mesti yang kita cari aja gitu. Mungkin sama ya kayak Arif. Kayaknya fitur pembanding yang penting sih. Kayak misalnya barang dari A ini kekurangannya apa, terus barang dari B ini kekurangannya apa. Biasanya kan kalau bekas gitu ada kekurangan, ada kelebihannya kan. Jadi kalau misalnya ada pembandingnya, mungkin kita bisa ngebandingin dan bisa ngeliat kayak mending beli yang mana, lebih terjangkau yang mana gitu. Jadi fiturnya itu kalau kalau Mas Bayu pernah tahu tuh di OLX ada tuh fitur pembanding FJB sih. Karena jarang marketplace yang pakai fitur pembanding juga. Mungkin Belum FJB banyak. kalau saya sendiri masih di Telkom. Iya, betul betul betul. Karena belum banyak juga marketplace lain tuh yang pakai fitur pembanding Forum gitu. jual, iya betul. Apalagi kan fitur pembandingnya tuh lebih gimana ya? Kalau untuk mahasiswa itu penting banget sih. Kalau kita buat beli barang second gitu, Betul. wajib ada. Itu sih adain fitur pembanding bener. Iya, Ya mungkin mungkin terus kayak tampilannya kalau bisa biar lebih menarik. mungkin kayak dari segi UI sih lebih di ini lagi ya kayak lebih apa ya sebutannya tuh eh misalnya di klik itu ada apa sih namanya? Ada Apa ya? Misalnya di klik tuh ada
kayak misalnya dia tiba-tiba membesar gitu kursornya, apa sih itu tulisannya? Efek-efek ya, ada efek-efek kayak gitu. Jadi ya ada efek-efek kayak gitu, jadi lebih menarik gitulah. Terus di deskripsinya juga mungkin jadi kayak di deskripsi itu nanti mungkin bisa lebih detailin lagi. Jadi ada deskripsi secara garis besar dan deskripsi per apa ya detail gitu dari barangnya. Sama fitur pembanding itu sih tadi wajib banget. Ya wajib. Iya betul. Sama ini kalau bisa fitur untuk kayak jadi kita gimana ya? Karena kan kita biasanya kalau merasa deskripsinya kurang lengkap gitu, kita kan biasanya ngechat ininya ya apa namanya penjualnya. Ya biasanya tuh mungkin penjualnya tuh agak slow respon. Mungkin untuk penjualnya dikasih fitur pengingat gitu lah. Ya, kan nggak tahu ya. Ya jadi nanti notifikasinya itu mungkin untuk penjualnya berurutan gitu. Udah terstruktur gitu siapa aja. Apa ya sebetulnya ya? Jadi tertata gitu loh dari misalnya Askia jam 20 nih dia nanya gitu ngechat terus ada muncul di penjualnya itu Askia dulu baru nanti aku Kan misalnya itu jam emang 29. sistem chat begitu nggak sih? Ya tapi ya kadang-kadang itu penjual tuh asal aja gitu bukanya mungkin ya. Ya soalnya saya pernah mengalami sendiri Mas Bayu jadi kayak ngechatnya dari Kasian kemarin itu di FJB ya tapi baru dibales kayak 1 hari atau 2 hari yang lalu terus dia bilangnya tenggelam. curhat Mas Arif. Ya ini curhat nih ini pernah nanya sepatu di FJB Oh, serem banget. grup WA itu aja sih. Iya tapi mungkin nanti pas sampai ke penjual itu terstruktur gitu siapa dulu udah ada datanya tabel dalam tabel. Iya yang duluan ngechat gitu tanggalnya kapan jamnya misalnya gitu. Itu aja sih Mas Bayu. Cukup. Aslinya pasif Mas Bayu.